Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, selama weekend 2 hari kemarin kemana aja? Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Bantu mama di rumah. Bantu mama. Tidur, Pak. Tidur. Waduh, lagi kita Di rumah tidur. aja. Di rumah aja. Bikin kue. Bikin kue, bantu orang tua juga ya. Iya. Oke, berarti sudah fresh semua ya sesudah liburan ini ya. Oke, sebelum masuk pelajaran kita doa terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang mau mimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Alvin, maju ke sini. Dipimpin doanya ya. Baik, sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu ya. Ini kayaknya ada yang nggak hadir ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Absen dulu aja ya. Ya. Dina Ulaning Ayu, Hadir. Cecilia Monit, Hadir. Regita Nurlisa, Hadir, Bapak. Anissa Zulfa, Hadir. Muhammad Alvin, Hadir. Safa Najwa. Tidak. Tidak. Tidak Tidak. hadir ya. Pak. Baik, bentar saya catat dulu ya. Nabila Meita, Tidak. tanpa keterangan juga. Iya, Ya. Pak. Oke, di sini sudah pada sarapan apa belum? Belum. Belum fokus pastinya ya. Iya, Belum Bapak. konsentrasi, aduh. Oke, sebelum itu kita langkah baiknya kita game terlebih dahulu ya anak-anak ya. Baik, Bapak menyiapkan game dengan konsep video. Jadi kalian nanti ada video tentang hewan dan ada lagunya. Jadi hewan itu apa aja dan sesuai lagunya gitu. Jadi seumpama ada sapi, ikan, gajah dan lain sebagainya gitu. Bapak beri contoh terlebih dahulu ya. Iya. Ya. Bapak kasih contoh videonya sebentar. Oke, diperhatikan, ini contoh. Nah, itu disebutkan nanti. Kucing, sapi, kucing, ikan, kucing. Ayam. Tuh. Paham ya? Iya. Keren semua. Baik, Bapak kasih mulai ya. Oke, Bapak mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Kucing, sapi, ikan, Sapi. ikan, dan kucing. Ayam, kuda, monyet, bebek, monyet. Gajah, kuda, ayam, kuda, gajah, bebek, kuda, ayam. Ikan, sapi, monyet, gajah, sapi, kucing, kuda. Panda, kuda, rusa, bebek, gajah, panda. Belum pada fokus. Susah, Pak. Satu kali lagi. Ya. Ayo. Yang fokus. Oke, yang fokus ya. 1, 2, 3. Ayo. Kucing, sapi, ikan, sapi, kucing, ikan, kucing. Kucing. Ayam, kuda, monyet, bebek, monyet. Gajah, kuda, ayam, kuda, gajah, bebek, kuda, ayam. Ayo yang fokus. Ikan, sapi, monyet, gajah, sapi, kucing, kuda. Ayo terakhir. Panda, kuda, rusa. Bisa, cukup. Ya. Kayaknya udah pada semangat semuanya ya. Sudah. Fokus ya pokoknya ya. Sudah. Jadi materi yang Bapak bawakan hari ini mengenai aktivitas manusia beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Oke, baik, tujuan pembelajarannya yakni peserta didik mampu menjelaskan potensi bencana dan dampaknya akibat perubahan iklim. Dan juga peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk adaptasi yang dapat dilakukan untuk merespon perubahan iklim. Baik, kira-kira sebelum kita masuk pada inti pembelajaran ini, kalian ngerasa nggak kayak akhir-akhir ini cuaca di sekitar kita lah kayak tidak menentu ya?
Ya, Ya, Pak. Terasa. Kayak kadang hujan terus, Ya. tiba-tiba kemarau gitu. Ya. Ya, kalian tapi dengan efek perubahan ini siap beradaptasi nggak? Secara tubuh kalian Belum. gimana? Belum. Efeknya sakit, Ya. gitu ya. Pokoknya ya itu sih. Pokoknya kalian harus bisa adaptasi akibat iklim yang tidak menentu di zaman sekarang, apalagi akibat global warming juga. Itu ya anak-anak ya. Ya. Baik, sebelum kita masuk lebih mendalam tentang materi ini, Bapak kasih tentang pertanyaan kilas tentang pertanyaan materi kali ini. Ya, ini sekarang Bapak ingin kalian berpikir secara mendalam tentang mengapa perubahan iklim ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Coba kalian jawab salah satu. Saya. Ayo Monik. Jadi menurut saya, jika cuaca seperti ini terus terjadi, bisa berdampak pada kesehatan, pertanian terganggu, dan bisa menyebabkan banjir atau kekeringan, Bapak. Iya, betul sekali ya yang dijawab Monik. Itu dikarenakan iklim yang sudah tidak menentu, jadi hasil-hasil panen seperti yang disebutkan Monik dan juga hasil nelayan di laut pun juga tidak menentu karena sekarang kita tidak bisa memprediksi hasil-hasil panen itu. Oke. Baik, yang terakhir ya ini coba kalian bayangkan apa yang terjadi jika manusia tidak melakukan adaptasi. Gimana? Efeknya apa? Kita cepat sakit. Gitu ya. Terus apa lagi? Yang terakhir. Aktivitas terganggu. Ya, baik. Aktivitas terganggu. Oke. Kayaknya udah pada siap kita sebelum masuk materi ini. Baik. Sebelum itu kita langsung saja ke masuk materi yang akan disampaikan oleh Bu Sendri ya. Ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Tadi sudah diajarin Pak Feril apa aja nih? Tentang Ice breaking ya tadi? Ya. Gimana ice breakingnya? Seru nggak? Seru. Oke, seperti yang sudah disampaikan Pak Feril sebelumnya, materi pembelajaran kita hari ini adalah seputar perubahan iklim. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu perubahan iklim? Silakan Dina. Perubahan suhu dan musim. Perubahan suhu dan musim, ada lagi? Kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Iya, benar sekali. Jadi perubahan iklim itu anak-anak adalah perubahan jangka panjang dalam pola suhu, curah hujan, dan fenomena cuaca lainnya di bumi. Nah, perubahan iklim itu sangat dipengaruhi terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, uap air, dan juga gas sintetis di atmosfer yang menyebabkan suhu rata-rata di bumi itu naik atau yang biasa kita sebut dengan pemanasan Global. Ada yang mau bertanya? Saya. Silakan Regita. Izin bertanya, Bu. Iya. Lalu apa saja penyebab terjadinya perubahan iklim itu? Nah, faktor penyebab terjadinya perubahan iklim itu sangat beragam anak-anak. Di antaranya meliputi kegiatan industri. Kegiatan industri itu menghasilkan karbon dioksida yang diperoleh dari proses produksi dan penggunaan energi yang kemudian dilepaskan ke udara sehingga bisa menyebabkan suhu bumi itu meningkat. Yang kedua, ada pembakaran bahan bakar fosil. Ada yang tahu contoh bahan bakar fosil itu apa saja? Bensin. Bensin, benar sekali. Ada satu lagi? Solar. Solar, pintar anak-anak. Nah, kendaraan dan mesin yang menggunakan bensin maupun solar itu menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah besar yang bisa menumpuk di atmosfer dan mempercepat terjadinya perubahan iklim. Yang selanjutnya ada pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan itu menghasilkan gas metana dari kotoran ternak dan juga dinitrogen oksida dari pupuk yang ikut berkontribusi terhadap terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya ada penebangan hutan. Hutan itu fungsinya untuk apa sih anak-anak?
untuk menyerap Karbon dioksida. pintar sekali. Nah, ketika hutan atau pohon itu ditebang, maka yang bertugas untuk menyerap karbon dioksida itu kan nggak ada. Maka jumlah karbon dioksida di atmosfer itu akan meningkat dan memperparah terjadinya pemanasan global. Selanjutnya ada letusan gunung berapi. Ketika gunung berapi itu meletus, maka akan menghasilkan gas dan debu ke atmosfer yang ikut berkontribusi dalam perubahan iklim. Selanjutnya ada penggunaan CVC. Ada yang tahu CVC itu contohnya seperti apa? AC. AC, pintar kulkas. sekali. Dan kulkas, benar ya anak-anak. CVC itu termasuk ke dalam gas rumah kaca yang bisa merusak lapisan ozon dan memperparah perubahan iklim. Dan yang terakhir ada penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, itu bisa merusak udara, mencemari udara jika digunakan secara berlebihan. Lalu apakah manusia? Nah, ini dia faktor penyebab terjadinya perubahan iklim. Jadi bisa kita simpulkan ya, kalau penyebab perubahan iklim itu tidak hanya didasari oleh faktor alam saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh Faktor kegiatan manusia. Oleh karena itu kita harus mulai menjaga lingkungan kita dengan lebih baik. Nah, dari berbagai penyebab yang terjadi, maka akan menimbulkan konsekuensi yang berpotensi menimbulkan berbagai bencana. Ada yang tahu nggak kira-kira dari faktor penyebab ini tuh bisa menyebabkan apa saja? Banjir. Banjir, iya benar sekali. Nah, bisa menyebabkan terjadinya kenaikan suhu, dan cuaca ekstrim. Kenaikan suhu itu dapat menyebabkan cuaca ekstrim yang mendorong terjadinya badai dan pola perubahan curah hujan. Hal ini itu bisa mendorong terjadinya bencana anak-anak seperti banjir, tanah longsor, dan juga gelombang laut yang tinggi. Yang kedua, bisa menyebabkan kekeringan dan krisis air bersih. Perubahan iklim itu membuat musim kemarau berlangsung lebih lama dibandingkan biasanya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berdampak pada kekeringan dan bisa menyebabkan potensi bencana seperti kebakaran hutan dan juga krisis air bersih. Selanjutnya, bisa menyebabkan kenaikan permukaan dan suhu air laut. Kenaikan suhu permukaan air laut itu dapat menyebabkan intensitas badai, tinggi gelombang air laut, dan mencairnya lapisan es di wilayah kutub. Ketika lapisan es di wilayah kutub itu mencair, maka akan menambah volume permukaan air laut sehingga permukaan akan mengalami kenaikan dan akan berdampak kepada wilayah pesisir seperti terjadinya banjir rob, abrasi pantai, dan juga ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil. Yang keempat, ada kepunahan keanekaragaman hayati. Perubahan iklim itu menyebabkan kepunahan biota laut anak-anak. Contohnya, terumbu karang bisa menjadi punah dan berkurangnya spesies ikan
seperti ikan tuna, marlin, hiu, serta bisa menyebabkan pemutihan karang. Yang kelima, bisa meningkatkan resiko penyakit. Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran udara dan air itu akan berdampak pada kesehatan manusia. Ada yang tahu contohnya seperti apa dampaknya? Gizi buruk, dan kesehatan mental, serta bisa menambah varian virus yang beredar dan juga kematian. Dan yang terakhir itu bisa menyebabkan kemiskinan dan evakuasi kawasan pemukiman. Pemukiman yang terdampak bencana itu pasti akan dilakukan pemindahan pemukiman anak-anak atau yang biasa disebut relokasi. Tujuannya untuk membantu korban bencana yang terdampak dan juga meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Selain itu, perubahan iklim juga bisa menyebabkan kemiskinan. Ada yang tahu nggak kenapa sih kok perubahan iklim itu bisa berdampak pada kemiskinan? Karena harga pangannya naik dan juga inflasi. Lalu, apakah manusia hanya bisa diam saja? Tidak. Tentu saja tidak ya anak-anak. Kita bisa melakukan beberapa strategi adaptasi untuk merespon dampak dari perubahan iklim yang terjadi. Di antaranya, kita bisa dengan menanam pohon. Menanam pohon itu anak-anak membantu menyerap karbon dioksida dan mengurangi efek rumah kaca. Yang kedua, kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini penting ya untuk mencegah munculnya penyakit akibat perubahan cuaca dan lingkungan. Yang ketiga, dengan memanen air hujan. Siapa yang pernah memanen air hujan? Saya Alvin, Ya, kamu saya. jadikan untuk apa? buat nyiram tanaman. Menyiram tanaman, bagus sekali. Nah, ketika hujan turun itu anak-anak, kalian bisa memanen atau menampung untuk kalian jadikan untuk mencuci baju, mencuci piring, maupun menyiram tanaman. Itu membantu melindungi air tanah dan mengurangi resiko banjir. Selanjutnya dengan membuat biopori. Dengan cara kalian itu membuat sebuah lubang di dalam tanah yang kemudian diisikan sampah organik. Itu membantu bermanfaat melindungi air tanah dan mengurangi resiko banjir. Selanjutnya Anda membuat apotek hidup. Siapa yang di rumahnya punya apotek hidup? Saya. Kamu punya apa Mbak Moni? Serai, Bu. Serai. Kalau Mbak Dina? Saya jahe, Bu. Jahe. Ada lagi? Kunyit. Ya, itu bagus sekali ya anak-anak. Mempunyai tanaman apotek hidup di pekarangan rumah itu membantu menyediakan tanaman obat keluarga. Selanjutnya ada mengelola sampah organik. Nah, mengelola sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos itu membantu mengurangi limbah sekaligus menyuburkan tanah anak-anak. Dan yang terakhir, kita bisa membuat sumur resapan yang berfungsi untuk meningkatkan daya serap air oleh tanah dan mengurangi limpasan air di permukaan. Nah, dari materi yang sudah Ibu paparkan, Ibu punya pantun nih, pada mau dengar nggak? Oke. Pergi ke taman melihat pelangi. Cakep. Bunga mekar indah warnanya. Cakep. Kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya ya anak-anak. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Saya. Ya, silakan Mbak Dina mau bertanya apa? Oke. Apakah perubahan iklim juga bisa mempengaruhi masa depan kehidupan manusia dalam jangka panjang, Bu? Oh iya. Jadi perubahan iklim tuh anak-anak sangat bisa mempengaruhi masa depan kehidupan manusia dalam jangka panjang. Dalam catatan, jika bumi ini terus mengalami
kerusakan alias meningkatnya suhu bumi dan juga lingkungan itu semakin rusak, maka akan berdampak pada krisis pangan, krisis air bersih, ancaman kesehatan, sering munculnya bencana, dan yang terakhir itu bisa menyebabkan menurunnya kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita mulai sekarang belajar lebih peduli terhadap lingkungan kita agar dampak yang sekarang ditimbulkan itu tidak sampai terjadi di masa depan nanti. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya? Ada. Baik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Menurut kalian nih, apa yang sedang terjadi di kedua wilayah tersebut? Silakan Anissa. Di wilayah pesisir sedang terjadi abrasi, Ya. sedangkan di wilayah pertanian terjadinya kekeringan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dong buat Anissa. Nah, kalau di wilayah pesisir itu sedang terjadi abrasi, sedangkan di wilayah pertanian terjadi kekeringan. Menurut kalian nih anak-anak, apakah kedua peristiwa ini ada hubungannya dengan perubahan iklim? Saya Bu. Silakan Regita. Jadi menurut saya kedua peristiwa itu ada hubungannya dengan perubahan iklim. Banjir rob terjadi karena permukaan air laut itu naik akibat suhu bumi yang semakin panas, sedangkan kekeringan terjadi karena musim kemarau lebih panjang dan curah hujan tidak menentu. Iya, benar sekali Mbak Regita. Tepuk tangan dong. Lalu Nana, pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana sih cara masyarakat di kedua wilayah tersebut itu mengatasi dampak dari perubahan iklim yang sedang terjadi? Silakan Mas Alvin. Untuk beradaptasi, yaitu masyarakat di wilayah pesisir bisa membangun tanggul, meninggikan rumah dan menanam mangrove agar mengurangi dampak air laut. Sementara di wilayah pertanian, masyarakat bisa membuat irigasi yang lebih baik, menampung air hujan dan menanam tanaman yang tahan kekeringan. Iya, jawaban kalian sudah bagus anak-anak, sudah tepat. Jadi kedua wilayah tersebut memang terjadi karena dampak dari perubahan iklim ya. Dan setiap wilayah itu memiliki strategi adaptasi yang berbeda anak-anak. Karena setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang beda-beda. Tidak bisa semua strategi adaptasi itu disamakan. Karena yaitu tadi kondisi lingkungannya berbeda-beda. Nah, sekarang sudah tidak ada yang bertanya ya. Maka silahkan kalian berkelompok yang beranggotakan 3 orang. Bu, kita cuma 2 orang. Iya, boleh 2 aja. aja. Ya. Boleh nanti geser ya. Ya. Kemudian tugas kalian adalah lakukan pengamatan sederhana di lingkungan rumah maupun sekolah. Kemudian, identifikasilah potensi bencana yang timbul akibat perubahan iklim, analisis dampaknya, dan rancanglah strategi adaptasi untuk merespon bencana tersebut. Nanti hasilnya bisa dituliskan ke dalam tabel seperti ini ya, anak-anak. Nanti Ibu akan sediakan di papan tulis. Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan kalian, coba hubungkan analisis sebab akibatnya. Mengapa lingkungan tersebut rentan terhadap potensi bencana itu, dan apakah upaya adaptasi yang telah kalian lakukan itu sudah sesuai dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Berarti sudah paham. Oke, silakan berkelompok. Silakan berdiskusi anak-anak. Tiga orang kan? Ya.
Bagaimana, ada yang kesulitan? Oh iya, ini ya lembarannya ya Nana. Nanti silakan menuliskan jawabannya di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Baik. Mau ditanyakan? Ya. Ya. Kelompok 1 ada kesulitan? Ada Ibu. Kenapa? Ini kan Di situ nanti. Sudah belum anak-anak? Belum. Belum. Kurang sedikit. Kurang sedikit. Oke, Ibu tunggu. Nanti setiap kelompok silakan presentasi di depan ya. Dan untuk hasil pengamatannya bisa dituliskan di papan tulis yang sudah Ibu sediakan. Ya, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Siapa yang mau maju dulu? Saya. Oke, kelompok 1 boleh silakan maju. Silakan ditulis hasil pengamatannya. Kecilan tak guys anunya? Tidak. Enggak ya? Itu tuh, kan itu. Oke. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke teman-teman. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 mau memaparkan hasil diskusi kami. Saya Cecilia Moni. saya Regita. Saya Muhammad Alvin. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu pertanyaannya, jelaskan hubungan sebab akibat antara perubahan iklim dan potensi bencana yang kalian temukan. Jawabannya yaitu perubahan iklim menyebabkan curah hujan menjadi lebih tinggi dalam waktu singkat. Akibatnya saluran air tidak mampu menampung volume air sehingga terjadinya banjir. Yang nomor 2, jadi soalnya, mengapa lingkungan tempat kalian tinggal atau sekolah rentan terhadap dampak tersebut? Jadi jawabannya, lingkungan menjadi rentan karena kurangnya daerah resapan dan adanya sampah di selokan. Jawaban untuk nomor 3, apakah strategi adaptasi yang telah kalian lakukan
sudah sesuai dengan kondisi lingkungan? Jelaskan alasannya. Menurut jawaban kami, strategi seperti membersihkan saluran air dan membuat biopori sudah sesuai, namun perlu dilakukan secara rutin dan bersama-sama. Baik, dari kelompok 2 apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikritisi? Saya Bu Ada. Iya, kenapa Dina? Oke, jika strategi sudah dilakukan, mengapa banjir masih tetap terjadi? Kenapa kelompok 2? Silakan Ya, dijawab. saya akan menjawab pertanyaannya yang disanggah tadi, yaitu banjir masih terjadi karena biopori dan kerja bakti belum dilakukan secara rutin dan merata di seluruh area sekolah, sehingga air masih sulit meresap dengan cepat. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Silakan kelompok 2. Presentasi. Silakan dibacakan hasil analisisnya. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari analisis di papan tulis. Nomor 1, perkenalkan, saya Anissa Zulfa, teman saya. Saya Dina Ulaning Ayu. Oke, pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan hubungan sebab akibat antara perubahan iklim dan potensi bencana yang kalian temukan dari potensi bencana penyebaran penyakit saat musim hujan. Perubahan iklim menyebabkan musim hujan dengan intensitas tinggi yang dapat menimbulkan genangan air. Genangan ini menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab penyakit. Selanjutnya yang nomor 2, mengapa lingkungan tempat kalian tinggal atau sekolah rentan terhadap dampak tersebut? Lingkungan rentan jika kebersihan kurang terjaga. Yang nomor 3 yaitu apakah strategi adaptasi yang telah kalian lakukan sudah sesuai dengan kondisi lingkungan? Jelaskan alasannya. Strategi menjaga kebersihan dan menguras tempat penampungan air sudah sesuai, tetapi perlu kesadaran bersama agar dilakukan secara konsisten. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin bertanya atau menyanggah? Tidak. Ada. Berarti sudah cukup ya? Sudah jelas semuanya? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari presentasi kalian tadi anak-anak, berarti bisa kita simpulkan ya bahwa perubahan iklim itu memang sangat berdampak di berbagai aspek kehidupan manusia, dan adaptasi yang tepat itu menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak tersebut. Semakin tepat strategi adaptasi yang dirancang, maka semakin kecil pula potensi kerugian yang ditimbulkan akibat perubahan iklim. Nah, anak-anak, karena kalian sudah mengikuti materi Ibu dengan baik, Ibu mau mengajak kalian untuk bermain games. Mau nggak nih? Mau ya? Oke. Bentar, Ibu siapkan dulu. Nah, di sini anak-anak, Ibu sudah menyiapkan sebuah kartu yang berisikan nama kalian. Nama ini, kartu ini kemudian akan di shuffle atau diacak, dan nama yang keluar maka harus memilih sebuah box
yang berisikan sebuah pertanyaan, kemudian dijawab, dibacakan lalu dijawab. Paham anak-anak? Paham ya? Oke, kita mulai ya. Anissa Zulfa, silakan Anissa. Ya. Ini boxnya ya. Ya. Pilih box nomor berapa Anissa? Nomor 2. Nomor 2. Silakan dibacakan. Membuat sumur resapan bertujuan untuk Apa? A, B atau C, D? B. Meningkatkan daya serap air dan mengurangi banjir. Benar. Selanjutnya, apa kita cepet-cepetan apa ya? Ya. Ya. Baik. Silakan angkat tangan. Silakan Monik. A. A. Benar sekali. Kita pilih beberapa aja ya anak-anak. Ya. Ayo siapa? Dina, silakan Dina. C. Penebangan hutan. Pintar. Nah, gimana nih anak-anak? Gamesnya seru nggak nih? Seru. Nah, games ini tuh tidak hanya bertujuan untuk bermain saja, tetapi kalian juga bisa memahami materi lewat cara yang menyenangkan. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjut dengan Bu Friska ya. Ya, Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Halo anak-anak. Halo, Ibu. Baik, setelah kalian sudah mendengar pemaparan materi dari Bapak Ferdi dan Ibu Sendri, Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui dampak perubahan iklim dan juga cara beradaptasinya? Boleh silahkan Mbak Monik. Setelah mengetahui dampaknya, saya jadi lebih sadar bahwa perubahan iklim itu nyata dan berdampak besar bagi kehidupan manusia. Baik, apakah ada jawaban lain? Saya. Ya. Silakan Mbak Anissa. Sekarang saya jadi ingin lebih peduli untuk melakukan hal-hal sederhana untuk beradaptasi dan menjaga lingkungan. Baik, betul sekali jawabannya. Ibu juga ingin tanya satu kali lagi. Kalian sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Ferdi dan Ibu Sendri. Ibu ingin kalian bisa menyimpulkan pertemuan kali ini. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Baik, Kak Gita. Jadi kesimpulannya, perubahan iklim menimbulkan dampak seperti banjir rob, kekeringan, dan cuaca ekstrim yang mempengaruhi kehidupan manusia. Karena kita perlu beradaptasi dan lebih peduli terhadap lingkungan agar dampaknya bisa dikurangi. Betul. Jadi, Ibu berterima kasih kepada kalian yang sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang tadi Ibu berikan. Jadi bisa Ibu simpulkan bahwa perubahan iklim itu sangat berdampak pada kita sebagai manusia yang berada di bumi ini, seperti itu. Jadi untuk kelanjutan dari pemateri kita, Ibu akan berikan tugas untuk kalian, yaitu membuat poster dan infografis dengan kampanye untuk menyayangi bumi, dengan nanti bertemakan buang sampah pada tempatnya, menyayangi lingkungan sekitar, menjaga bumi agar terbebas dari bencana, seperti itu. Apakah kira-kira dari kalian ada yang ditanyakan mengenai tugas yang Ibu berikan? Ya, Bu. Baik, silakan Mbak Dina. Untuk deadline-nya kapan, Bu? Karena ini akan bertepatan dengan Hari Bumi pada minggu depan, tugas ini akan kita bahas untuk minggu depan
di pertemuan selanjutnya. Apa ada pertanyaan lagi? Boleh, Mbak Muni? Ibu, nanti tugas poster infografisnya ini bisa bentuk media digital atau tulis ya Ibu? Oke, jadi untuk tugas kita kali ini, kita akan membuat poster atau infografis secara digital. Jadi Ibu juga ingin kalian bisa membuat poster yang bagus dengan memanfaatkan teknologi digital pada saat ini, seperti itu. Baik, apa ada yang ditanyakan lagi dari anak-anak? Sudah. Baik, anak-anak, Ibu sangat mengapresiasi kerja keras kalian yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ferdi dan Ibu Sendri juga, dan juga sudah mengerjakan tugas dari Ibu Sendri. Kalian juga sudah bekerja secara kelompok, kalian sudah berdiskusi dan bertukar pendapat, menyampaikan pendapat di depan, dan menyampaikan hasil dengan percaya diri, seperti itu. Nah, Ibu juga berharap setelah pembelajaran hari ini kalian tidak hanya memahami materi, tetapi kalian bisa menanamkan apa kesimpulan yang tadi sudah kita sampaikan dari kalian sendiri maupun Ibu, untuk bisa kalian tanamkan kepada lingkungan sekitar kalian sendiri. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian bisa maju ke depan untuk memimpin doa sebelum pembelajaran hari ini ditutup. Baik, silahkan Mas Alvin maju ke depan. Baik, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini, dan juga kalian sudah mengikuti kelas dengan baik. Ibu akhiri, maaf apabila dari Bapak Ferdi, Bu Sendri, dan juga saya sebagai guru penutup atau Bu Friska, apabila ada salah kata atau perbuatan, harap dimaklumi dan dimaafkan. Sampai juga di pertemuan minggu depan, dan saya tunggu tugas yang sudah saya berikan untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu.